Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, di mana kita masih membahas tentang adawatu syarti, alat-alat syarat, yaitu kata-kata yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Di pertemuan yang lewat, kalau tidak salah kita sudah bahas hingga alat syarat yang ke-8, yaitu kata mahma. Sekarang kita lanjutkan di halaman 86, di poin yang ke-9, atasi, yaitu isim syarat man. Pensarah mengatakan, hafizahullah ta'ala, atasi yang ke-9, man. Dia merupakan ismu syartin jazimun. Dia merupakan isim syarat sekaligus alat penjazam fi'il mudhari. Wahiyah lil akili, dan dia digunakan untuk yang berakal. Sehingga di sini terjemah untuk man adalah siapapun ataupun siapa saja atau barang siapa. Wa takunu fi mahalli raf'in mubtada'un in kana fi'lu syarti laziman. Dan dia mahalnya adalah rafa, berkedudukan sebagai mubtada apabila fi'il syaratnya merupakan fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bi. Nahwu contohnya dalam kalimat man yakthur kalamuhu yakthur malamuhu. Barang siapa yang yakthur banyak kalamuhu, perkataannya, omongannya, yakthur malamuhu, banyak pula celaannya. Barang siapa yang banyak omongannya, maka banyak pula celaannya. Maksudnya adalah celaan kepada orang tersebut. Maka di sini kata man merupakan isim syarat. Kemudian kata yakthur di sini dari kata kathura yakthuru. Dia wazannya fa'ula yaf'ulu, maka dia termasuk dalam fi'il lazim, tidak membutuhkan maf'ul bih. Yakthuru artinya banyak. Nah, kemudian di sini ada jawab syaratnya, yaitu yakthur malamuhu. Ya, maka di sini kata mannya di sini dia mahalnya rafa, berkedudukan sebagai mubtada. Au nasikhan, atau ketika fi'il syaratnya merupakan fi'il nasikh, yaitu kana dan saudari-saudarinya. Contohnya dalam kalimat man yakun ajulan, ya, barang siapa yang dia ajulan, orang yang tergesa-gesa, yakthur khata'uhu, maka akan banyak kesalahannya, akan banyak kekeliruannya. Man yakun ajulan yakthur khata'uhu, barang siapa yang tergesa-gesa, maka akan banyak kesalahannya. Maka di sini mannya di sini merupakan isim syarat yang merupakan alat penjazam dua fi'il mudhari, yaitu menjazmkan kata yakun dan kata yakthur pada kalimat tadi. Nah, kemudian di sini mannya dalam kalimat secara keseluruhan didudukan sebagai mubtada. Au muta'addiyan, atau fi'il syaratnya merupakan fi'il muta'addi waqi'an ala ajnabiyyin minha, yang dia menimpa pada kata yang ajnabi, tidak punya hubungan darinya. Contohnya dalam kalimat man yahtarimin nasa, barang siapa yang menghormati orang lain, yahtarimuhu, maka orang lain, maka mereka pun akan menghormatinya. Maka di sini ada man, dia merupakan isim syarat, alat penjazam dua fi'il mudhari. Yang terjazmkan adalah kata yahtarim, kemudian fi'il mudhari yang kedua yang terjazmkan adalah kata yahtarimu, karena asalnya adalah yahtarimuna. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, man ya'mal su'an yujza bi, di surat An-Nisa 123. Barang siapa yang
melakukan kejelekan, maka dia dibalas dengannya. Maka kata man di sini adalah merupakan isim syarat sekaligus alat penjazam fi'il mudhari. Yang terjazamkan di sini ada dua fi'il, yaitu kata ya'mal dan kata yujza. Kata ya'mal aslinya adalah ya'malu, kata yujza aslinya adalah yujza. Yang satunya terjazamkan dengan tanda sukun, yang satunya terjazamkan dengan tanda hatfu harfil illah. Itu kata yujza. Aslinya yujza ada alif di akhirnya. Nah, cuman di sini kita hapus karena terjazamkan oleh kata man. Dan sekali lagi ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya fi'il mudhari yang terjazamkan dengan adanya adawat syarat ini tidak harus sama dari sisi maklum ataupun majhulnya. Nah, boleh jadi satunya maklum, kemudian yang lainnya majhul. Contohnya di sini, satunya maklum yaitu kata ya'mal, yang lainnya majhul yaitu kata yujza. Fa'man, maka kata man dia merupakan ismu syartin jazimun, dia merupakan isim syarat penjazam fi'il mudhari. Mabniun ala sukuni, dia mabni atas sukun fi mahalli raf'in mubtada'un, mahalnya rafa' berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian kata ya'mal dalam surat An-Nisa 123 tadi, dia merupakan mudhari'un majzumun, fi'il mudhari' majzum. Wa huwa fi'lu syarti, dan dia merupakan fi'il syaratnya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya, takdiruhu huwa. Wal jumlatu, ya, dan jumlah fi'liyah tersebut khobarul mubtada'i man. Ya, dia berkedudukan sebagai khobar dari mubtada'nya, yaitu isim syarat man. Kemudian kata su'an di sini maf'ulun bih berkedudukan sebagai maf'ul bih. Kemudian kata yujza dia jawab syarti, jawab syarat. Majzumun dia majzum bihadfi harfil illati dengan tanda menghapus huruf ilah. Wa huwa al alifu yaitu huruf ilah alif. Maka ringkasnya di sini kata mannya di sini untuk keterangan di paragraf ini adalah ketika dia kita dudukkan sebagai mubtada. Kemudian watakunu fi mahallin nasbin maf'ulun bi. Ya, dia juga bisa mahalnya nasab berkedudukan sebagai maf'ul bi. Idza kana fi'lu syarti muta'addiyan waqi'an ala ma'naha. Ya, apabila fi'il syaratnya adalah fi'il muta'addi, yang mana fi'il muta'addi ini menimpa ataupun menghasilkan objek yang ala maknaha, yang selaras dengan makna dari fi'il muta'addi tersebut. Contohnya adalah dalam kalimat man tusa'id, siapapun tusa'id yang engkau tolong, usa'idhu, aku juga akan menolongnya. Ya, maka man di sini, ya, isim syarat man di sini dia merupakan maf'ulun muqaddamun, maf'ul bih muqaddam. Ya, siapapun yang engkau tolong, maka di sini secara logis kita katakan yang kau tolong ini adalah fi'il dan fa'il, kemudian mannya di sini adalah maf'ul bih, siapapun yang kau tolong. Ya, maka di sini mannya adalah sebagai maf'ul bih dari tusa'id. Maka ini yang dimaksud dengan waqi'an ala maknaha. Waqi'an ala maknaha. Ya, siapapun yang engkau tolong. Artinya di sini fi'il syaratnya itu menjadikan isim syaratnya sebagai objeknya yang terkena perbuatan. Berbeda halnya dengan yang di paragraf pertama yang tadi kita katakan muta'addiyan waqi'an ala ajnabiyyin minha. Maka fi'il syaratnya ini berupa fi'il muta'addi, namun fi'il muta'addinya ini menimpanya. Ya, perbuatan ini menimpa kepada ajnabi, ya, kata yang tidak punya kata yang dia terlepas darinya, ajnabi. Intinya menimpa kata yang lain yang tidak punya kaitan dengannya.
Maka pada man yahtarimin nasa yahtarimu, maka di sini fi'il syaratnya adalah yahtarim, dan kata yahtarim di sini dia merupakan fi'il muta'addi, dan di sini objeknya adalah kata annas. Intinya objeknya bukan isim syaratnya, bukan, tapi kata yang lain. Sedangkan pada kasus kita ini yang jadi objeknya yang tertimpa oleh fi'il syaratnya itu adalah isim syarat itu sendiri. Ya, maka di sini mannya kita dudukan sebagai maf'ul bih muqaddam. Wa in subiqat bi harfi jarrin, apabila dia didahului oleh salah satu huruf jar, au bi mudhafin, atau didahului oleh mudhaf, fahiya fi mahalli jarrin, maka isim syarat tersebut mahalnya jar. Wa in subiqat bi harfi jarrin, apabila dia didahului oleh salah satu huruf jar atau didahului oleh mudhaf, maka kata man tersebut mahalnya jar. Contohnya adalah dalam kalimat amman tata'allam ata'allam. Dari siapapun engkau belajar, atau kalau bahasa terjemah kita, kepada siapapun engkau belajar ata'allam, aku juga akan belajar. Ya, maka di sini kata mannya dia merupakan isim syarat, dan di sini dia fi mahalli jarin karena didahului oleh huruf jar an. Yang aslinya adalah an man. Cuma di sini ada nun sukun ketemu mim, maka diidghamkan, dileburkan jadi satu, menjadi amman. Jadi yang terjazmkan di sini ada dua fi'il mudhari. Yang pertama adalah fi'il mudhari tata'allam, kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari ata'allam. Kemudian kalimat berikutnya, kitab man taqra aqra. Nah, buku siapapun yang engkau baca, aku juga akan membacanya. Maka di sini kata kitabah, ya kitabah di sini dia mansub sebagai maf'ul bih muqaddam. Ya, dari kata taqra. Kemudian kata mannya di sini dia fi mahalli jarin sebagai mudhaf ilaih dari kata man. Kemudian kata taqra di sini dia merupakan fi'il mudhari yang terjazmkan yang pertama. Kemudian kata aqra adalah fi'il mudhari yang terjazmkan yang kedua. Maka kulihal di sini untuk isim syarat man di dalam kalimat bisa kita dudukkan sebagai mubtada. Kemudian yang kedua adalah bisa juga kita dudukkan sebagai maf'ul bih. Kemudian yang ketiga adalah bisa kita dudukkan sebagai isim yang termajrurkan karena adanya huruf jar ataupun sebagai mudhaf ilaih. Ya, contohnya adalah pada contoh kalimat kitab man taqra, maka man yang di sini sebagai mudhaf ilaih dari kata kitab. Kemudian al-ashir yang ke-10 adalah isim syarat ma, yaitu diterjemahkan bebas dengan apapun atau apa saja. Dia merupakan ismu syartin jazimun, dia merupakan isim syarat sekaligus penjazam fi'il mudhari. Wa hiya li ghairil aqili, dan dia pada asalnya untuk menunjukkan ghair aqil, sesuatu yang tidak berakal. Wa i'rabuha ka'rabi man. Adapun i'rabnya adalah sebagaimana i'rab kata man di poin sebelumnya, di poin nomor 9. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat mataqra yufidka. Apapun yang engkau baca yufidka, itu bisa memberimu faedah. Makamannya di sini adalah isim syarat sekaligus alat penjazam dua fi'il mudhari, yaitu kata taqra dan kata yufid. Kemudian di sini yang jadi fi'il syaratnya adalah kata taqra. Kemudian jawab syaratnya adalah yufidka. Wa minhu, dan di antara contoh yang lain adalah qauluhu ta'ala, semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha." Ayat apapun nansakh yang kami hapus, yang kami nasakh, yang Allah Subhanahu wa taala hapus, au nunsiha, atau kami buat engkau lupa terhadap ayat tersebut, na'ti bi khairin minha, maka akan kami datangkan ayat yang lebih baik, lebih bagus dari ayat yang kami nasakh ataupun yang kami buat engkau lupa darinya, au misliha, atau ayat yang
Baiknya semisal ayat yang kami hapus ataupun yang kami buat engkau lupa darinya. Ayat apapun ya, ma min ayatin. Jadi kalimat asalnya adalah ma min ayatin nansakh au nunsiha. Cuma di sini susunannya dibalik. Ma nansakh min ayatin au nunsiha. Ayat apapun yang kami nasakh atau yang kami buat engkau lupa darinya akan kami ganti. Akan kami ganti dengan ayat yang lebih baik dari ayat tersebut ataupun semisal dengan ayat tersebut. Maka kata ma dalam ayat tadi di surat Al-Baqarah 106, dia merupakan ismu syartin jazimun. Dia merupakan isim syarat sekaligus alat penjazam fi'il mudhari'. Mabniun ala sukuni, dia mabni atas sukun. Fi mahallin nasbin, mahalnya nasab maf'ulun muqaddamun li nansakh. Dia berkedudukan sebagai maf'ul bih muqaddam dari kata nansakh. Jadi kata nasakha yansakhu, menasakh menghapus. Dia merupakan fi'il muta'addi. Nah, di sini ma-nya, isim syarat ma-nya berkedudukan sebagai maf'ul bih muqaddam untuk kata nansakh. Wa nansakh dan kata nansakh merupakan fi'il syarti, fi'il syarat. Kemudian kata na'ti di sini dia merupakan jawab syarti, jawab syarat. Majzumun bihadfi harfil illati, dia majzum dengan tanda menghapus huruf illah. Wa huwal ya'u, yaitu huruf illah ya. Ya, maka ringkasnya di sini fi'il mudhari yang terjazamkan itu ada dua. Itu kata nansakh, aslinya adalah nansakhu. Kemudian kata na'ti, aslinya adalah na'ti. Ada ya di akhirnya. Namun karena adanya ma isim syarat, keduanya terjazamkan. Yang satunya terjazamkan dengan tanda sukun, nansakh. Yang lainnya yaitu kata na'ti terjazamkan dengan tanda hadfu harfil illah. Kemudian al-hadiyah asyara yang ke-11. Yaitu kata haitsuma, dimanapun. Kata haitsuma di sini merupakan ismu syartin jazimun. Dia merupakan isim syarat sekaligus alat penjazam fi'il mudhari. Watisaluha bima azzaidati syartun fi jazmiha. Dan bersambungnya dengan ma, yang mana ma-nya di sini adalah ma zaidah. Syartun merupakan syarat fi jazmiha untuk haitsuma ini menjazmkan fi'il mudhari. Maka kalau kita bilang haitsu saja, maka haitsu tidak menjazmkan fi'il mudhari. Haitsu di sini dia merupakan dzaraf. Namun kalau apabila kita kita tambahkan ma zaidah menjadi haitsuma dimanapun, maka inilah yang menjazmkan fi'il mudhari. Jadi syarat menjazmkannya adalah dengan tetap adanya ma zaidah pada kata haitsunya, menjadi haitsuma. Dan apabila tidak ada ma-nya di sini, tidak ada ma zaidah, maka dari kata haitsu, dia berasal dari kata haitsu, dan haitsu ini artinya adalah di mana. Yang termasuk dalam dzaraf, ya, dzaraf makan. Wahia fi mahallin nasbin ala dzarfiyatil makaniyati, dan dia mahalnya nasab sebagai dzaraf makan. Contohnya adalah haitsuma tajid shadiqan wafiyan tajid kanzan thaminan. Haitsuma dimanapun tajid engkau jumpai shadiqan wafiyan, ya, teman yang wafian, ya, teman yang menunaikan janji, bahasa kita, ya, teman yang jujur ataupun teman yang baik, ya, menunaikan janji. Tajid, maka engkau menjumpai kanzan saminan, ya, harta karun yang berharga. Maka di sini ada kata haitsuma, dia merupakan isim syarat. Ya, kemudian fiil syaratnya adalah tajid. Kemudian shadiqan di sini adalah maf'ul bih dari kata tajid. Kemudian wafiyan adalah naat dari kata shadiqan. Kemudian kata tajid yang kedua di sini merupakan jawab syarat. Kemudian kanzan ini maf'ul bih dari tajid yang kedua. Kemudian saminan naat dari kata tajid dari kata kanzan. Haitsu matajid shadiqan wafiyan tajid kanzan saminan. Dimanapun engkau jumpai teman yang baik, ya, engkau jumpai harta karun yang berharga.
Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa haitsuma kuntum, dimanapun engkau berada. Maka kuntum di sini adalah berasal dari kata kana, namun kananya di sini bermakna wujida, dijumpai atau berada. Wa haitsuma kuntum, dan dimanapun engkau berada ataupun kalian berada. Fawallu wujuhakum syatrah, maka hendaklah kalian palingkan wajah-wajah kalian ke arahnya, yaitu ke arah Masjidil Haram. Fahaitsuma, maka kata haitsuma dalam surat Al-Baqarah ayat 144 tadi, dia merupakan ismu syartin, isim syarat, jazimun sekaligus alat penjazam fi'il mudhari. Mabniun alat dhammi, dia mabni atas dhamma, fi mahalin nasbin khobaru kana, dia mahalnya nasab berkedudukan sebagai khobar kana muqaddam. Ya, kita lihat di sini di footnote nomor 1. Nah, i'rab ini yaitu dengan kita jadikan bahwasanya haitsumanya di sini sebagai khobar kana muqaddam. Ya, pensyarah mengatakan di footnote nomor 1 ala annaha naqisatun. Nah, dengan menganggap kananya di sini adalah kana naqisah. Kalau kita anggap kananya adalah kana yang nakis, nah, artinya dia butuh mubtada, dia butuh khobar. Nah, maka yang jadi isim kananya adalah dhamir, yaitu fa'il ya, pada tum di situ, kuntum. Dan dia wakil dari antum, kemudian khobarnya adalah khobar muqaddam, yaitu kata haitsuma. Nah, jadi kita dudukkan sebagai khobar muqaddam dari kata kana, ketika kananya ini kita anggap kana yang nakisah. Wa in kana tammatan, namun apabila kita anggap kananya di sini pada kata kuntum itu merupakan kana yang tammah, artinya dia tidak butuh mubtada khobar, dia butuhnya adalah fa'il ataupun naibul fa'il. Intinya tidak butuh mubtada dan khobar. Fa in kana tamatan, apabila kananya di sini adalah kana yang tammah, bimakna wujidtum, yang maknanya dalam ayat tadi adalah maknanya wujidtum, ya kalian berada atau kalian dijumpai. Fasmu syarti, maka isim syarat tersebut yaitu kata haitsuma tersebut mabniun ala dhammi, dia mabni atas dhamma, fi mahalin nasbin, dia mahalnya nasab, muta'alliqun yang dia punya kaitan makna dengan kata wallu atau punya kaitan makna dengan kata kuntum. Ya, ala kulli hal di sini ada dua pilihan i'rab. Yang pertama adalah dengan kita dudukkan haitsuma sebagai khobar kana muqaddam, atau kita dudukkan kata haitsuma di sini sebagai dzaraf fi mahali nasbin. Tergantung status kananya, apakah mau kita anggap kana yang nakisah ataupun kana yang tammah. Namun nampaknya di sini yang lebih tepat adalah kananya adalah kana yang tammah. Ya, karena lebih tepat kita statuskan kata kuntum di sini kita maknai dengan wujidtum, dimanapun kalian berada. Nah, maka di sini kita nampaknya ini pendapat yang lebih tepat dalam masalah i'rab untuk ayat ini adalah kata kananya di sini adalah kana yang tammah, ditinjau dari sisi makna. Sehingga di sini kata haitsuma kita dudukkan sebagai kata yang fi mahalin nasbin sebagai dzaraf makan. Kembali ke atas. Dan ma dalam kata haitsuma zaidatun i'raban muakkidatun maknan. Kata ma dalam kata haitsuma dia merupakan zaidah, tambahan i'raban secara i'rab. Ya, dia tidak punya fungsi yang signifikan dalam i'rab, atau bahkan tidak punya fungsi dalam i'rab karena dia statusnya adalah zaidah, ya, tambahan. Namun kalau ditinjau dari sisi makna maka dia muakkidah. Dia fungsinya adalah pemberi tambahan penegas kalimat.
sebagai penegas kalimat. Nah, namun di sini nampaknya untuk bahasa Indonesia sendiri mungkin tidak bisa menerjemahkan makna taukid yang terkandung pada mazaidah ini yang pada haitsuma. Ya, karena tetap kita terjemahkan ya dimanapun. Ya, dimanapun. Mungkin adanya kata pun di situ kemudian ini dianggap sebagai penegasan wallahu a'lam. Namun sepertinya di sini bahasa Indonesia kurang bisa menerjemahkan makna taukid yang terkandung pada mazaidah dalam haitsuma. Tapi kurang lebih ya tadi maknanya adalah dimanapun atau dimana saja. Kemudian kuntum, pada kuntum katakan di sini dia fi'lun madin naqisun. Nah, ini sebagaimana tadi dikatakan oleh pensyarah di bawah di footnote nomor 1. Katakanlah di sini pilihan i'rab yang pertama adalah dia merupakan fi'il madhi naqis mabniun ala sukun, mabni atas sukun fi mahalli jazmin fi'lu syarti, mahalnya jazam sebagai fi'il syarat. Kemudian wata'u pada tum, ya kuntum, taknya di sini adalah ismuha, isim kana, wal mimu dan huruf mim pada kuntum alamatul jam'i, tanda jama'. Kemudian pada fawallu, maka hendaklah kalian palingkan, maka dia merupakan al-jumlah, ya, jumlah fi'liyah, ya, fi mahalli jazmin, mahalnya jazam, jawab syarti, yang berkedudukan sebagai jawab syarat. Maka al-mulihal di sini kita jumpai kata haitsuma, ya, dia menjazmkan, ya, menjazmkan dua fiil, namun fiil yang terjazmkan di sini bukan fiil mudhari. Tapi tapi adalah yang satunya fiil madhi, yang kedua adalah fiil amar. Maka apabila ada fiil madhi ataupun fiil amar yang dia berkedudukan ataupun statusnya merupakan yang fiil syarat ataupun jawab syarat, maka fiil madhi ataupun fiil amar tersebut dia fi mahalli jazmin. Yang kita katakan fi mahalli jazmin. Maka kasus penjazamannya di sini ya pada surat Al-Baqarah 144 itu tidak eksplisit, dalam artian tidak tegas. Ya, karena di sini tidak nampak dengan tegas kata haitsumanya di sini menjazmkan dua fiil mudhari. Ya, karena fiil syaratnya ini ya, berupa fiil madhi ya kuntum, ya, kemudian jawab syaratnya berupa fiil amr fawallu. Nah, namun bagaimanakah cara kita i'rab untuk kasus yang seperti ini tadi sebagaimana yang dicontohkan oleh pensyarah di sini? Ya, meskipun demikian untuk fiil syaratnya meskipun dia berupa fiil madhi kita katakan fi mahalli jazmin. Nah, fiil syarat. Kemudian untuk jawab syaratnya meskipun dia berupa fiil amr kita katakan fi mahalli jazmin, nah, jawab syarat. Ya, sampai di sini adawat syarat, alat-alat syarat ataupun alat penjazm dua fiil mudhari yang disampaikan oleh Ibnu Hisham. Nah, maka di sini ada 11 yang disampaikan oleh beliau. Nah, yang pertama adalah in, kemudian yang kedua adalah izma, yang mana in dan izma ini adalah statusnya adalah huruf syarat. Kemudian kata ayun, kemudian yang keempat adalah kata aina, kemudian kata anna, kemudian yang keenam adalah kata ayyana, kemudian kata mata, kemudian kata mahma, kemudian man, kemudian ma, kemudian yang ke-11 adalah haitsuma. Ya. Di kitab yang lain kita jumpai ada 12. Ya, di kitab yang lain kita jumpai ada 12 alat penjazam dua fiil mudhari. Yang tidak disebutkan di sini satu, yaitu kata kaifama. Kata kaifama. Jadi Ibnu Hisham di sini hanya menyebutkan ada 11. Namun di kitab yang lain kita jumpai ada 12. Yang tidak disebutkan di sini adalah kata kaifama. Ya, kalau kita lihat di matan pun, di matan Qatrun Nada pun Ibnu Hisham mengatakan wa yadzimu fi'lain in izma ayu aina anna ayyana mata mahma man ma haitsuma. Ya, ada 11. Nah, beliau tidak menyebutkan kaifama. Namun sebagai tambahan faedah
Kita bisa katakan di sini di antara alat penjazam dua fi'il mudhari yang lain adalah kata kaifama. Sebagaimana pula yang mungkin teman-teman yang belajar muyasar, kita jumpai di muyasar yang jilid 1 untuk pembahasan alat penjazam dua fi'il mudhari ada kata kaifama. Contohnya adalah kaifatu amil shadiqaka yu'amilka. Dengan cara apa engkau berperilaku ataupun menyikapi ataupun bermuamalah dengan temanmu, maka temanmu juga akan bermuamalah seperti itu juga. Maka di sini pada kaifa tu'amil shadiqaka yu'amilka, maka kaifama di sini adalah isim syarat penjazam dua fi'il mudhari, dan dua fi'il mudhari yang terjazamkan adalah pada kata tu'amil dan yu'amil. Tapi wallahu alam di sini kenapa Ibnu Hisham tidak menyampaikan kaifama? Apakah mungkin di sini beliau menganggap bahwasanya mahma dan kaifama ini adalah dengan makna yang sama sehingga beliau tidak sebutkan kaifama? Itu pun wallahu a'lam. Yang jelas di sini beliau tidak sebutkan kata kaifama sebagai alat syarat penjazam dua fi'il mudhari. Kemudian pensyarah melanjutkan penjelasan beliau. Qauluhu, perkataan Ibnu Hisham, wa yusamma al-awwalu syartan. Bagian yang pertama itu dinamakan sebagai syarat, itu fi'il syarat. Ai maksudnya adalah wa yusamma al-awwalu minal fi'lain al-majzumaini bi ahadi hadhil adawati syartan. Bagian yang pertama dari dua fi'il yang terjazmkan dengan salah satu dari alat-alat syarat ini yusamma dinamakan syarton, itu fi'il syarat. Ya kita bahas bahwasanya alat penjazam yang kita bahas tadi, adawat syarat tadi, dia menjazmkan dua fi'il mudhari. Maka ada fi'il mudhari yang pertama, ada fi'il mudhari yang kedua yang terjazmkan. Maka fi'il mudhari yang pertama yang terjazmkan itu kita namakan sebagai fi'il syarat. Sedangkan yang kedua itu namanya jawab syarat. Fi'il mudhari yang terjazmkan yang kedua itu adalah bagian jawab syaratnya. Maka wa yusamma al-awwalu minal fi'lain al-majzumain bi ahadi hadhil adawati syarton. Fi'il mudhari yang pertama yang terjazmkan dengan salah satu alat syarat ini dia dinamakan sebagai fi'il syarat. Li ta'liqil hukmi 'alaiha. Karena hukum itu bergantung padanya, bergantung pada fi'il syarat. Kalau fi'il syarat terpenuhi terjadi, maka nanti terjadi jawab syarat. Maka hukum, yaitu terjadinya jawab syarat, itu tergantung dari terjadinya fi'il syarat. Wa kaunuhu syartan li tahaqquqi tsani. Dan statusnya dia sebagai syarat adalah karena dia menentukan tahakkuk terjadinya asani, bagian yang kedua, yaitu jawab syarat. Jadi dia distatuskan syarat karena bahkan dia menentukan terjadinya jawab syarat. Kemudian kauluhu, perkataan Ibnu Hisham, wasani jawaban wa jazaan. Fi'il mudhari yang terjazmkan yang kedua ini dinamakan sebagai jawab, yaitu jawab syarat, wa jazaan, atau dinamakan pula dengan jaza, balasan atau akibat. Ai maksudnya adalah wa yusamma al-fi'lu atsani, ya, fi'il mudhari yang terjazmkan yang kedua dinamakan dengan jawab syarti, jawab syarat. Li'annahu mutarattibun ala syarti. Karena dia merupakan dampak ataupun efek dari syarat. Dampak ataupun efek dari terjadinya fi'il syarat. Kama yatarattabu al-jawabu ala su'ali. Sebagaimana berdampaknya jawaban, ya adanya jawaban ala su'ali, karena adanya pertanyaan. Kemudian dinamakan pula sebagai jaza. Kenapa dinamakan pula sebagai jaza? Li'anna madmunahu, karena kandungan maknanya jazaun li madmuni syarti. Ini mengandung makna jaza, balasan, untuk kandungan fi'il syaratnya. Ya intinya di sini mengandung makna jika maka. Maka fi'il syaratnya ini adalah mengandung makna jika. Dia merupakan sebab. Kemudian jawab syaratnya mengandung makna maka, yang merupakan akibat.
Maka di sini karena dia merupakan akibat, maka diistilahkan pula dengan jaza. Maka ada wat syarat, ada fiil syarat, ada jawab syarat. Maka itu adalah rukun yang terdapat pada uslub syarat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang adawat syarat ataupun adawat jazimah yang menjazmkan dua fiil mudhari. Yang di sini disampaikan oleh Ibnu Hisham ada 11, kita tambahkan satu yaitu kata kaifama menjadi 12. Dan insyaallah taala untuk matan yang disampaikan oleh Ibnu Hisham di paragraf berikutnya akan kita baca di Allah taala. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.